Hai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja di kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan perkuliahan secara langsung atau secara tatap muka. Di materi saya kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian ex post facto, penelitian salah satu metode penelitian kuantitatif yang memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan untuk penelitian-penelitian yang di dunia bisnis ataupun di dunia sosial. Sebelum kita memasuki materi penelitian ex post facto, saya ingin membahas apa yang telah kita sepakati di awal perkuliahan kita, yaitu kita harus bisa menghasilkan suatu ide atau gagasan dalam bentuk karya ilmiah. Dalam hal ini masih berbentuk proposal atau embrio. Karena perkuliahan kita adalah menghasilkan sesuatu atau ide dalam bentuk proposal, penelitian, maka penilaian dari mata kuliah kita ada di dalam karya yang akan teman-teman buat. Kalau misalkan proposal yang dibuatnya asal, sembarangan, atau hanya copy paste, otomatis penilaian dari saya pun akan tidak maksimal. Jadi diharapkan untuk mahasiswa melakukan serangkaian sistematis untuk membuat proposal. Jadi tidak asal-asalan, tidak copy paste, dan tidak mengambil data dari Google secara asal, tetapi dengan kaidah ilmiah. Kita melanjut balik ke materi kita, yaitu penelitian ex post facto. Sebetulnya sebelum kita masuk ke dalam penelitian ex post facto, ada yang perlu disadari bahwa penelitian sebetulnya adalah metode penelitian adalah cara kita untuk menggali sesuatu secara inquiry sehingga dihasilkan karya-karya ilmiah yang relevan dengan keilmuan yang kita pelajari. Sebelum masuk ke sana, di sini ada penjelasan tentang how do we know something exists. There are a numbers of way of knowing. Jadi kita harus tahu sebetulnya apa yang menjadi bidang kita. Di sini di dalam sebuah penelitian, cara apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sensory experience, yaitu bagaimana kita mengetahui pengalaman-pengalaman atau berdasarkan pengalaman yang telah kita dapatkan. Otomatis karena kita sudah berada di tahap dunia akademik, yaitu sesuai dengan prodi dan bidang masing-masing, sensory experience ini menjadi hal yang penting, yaitu bagaimana kita telah mendapatkan materi atau perkuliahan secara keilmuan, baik itu keilmuan eksak ataupun keilmuan sosial, tapi dalam hal ini lebih besar keilmuan sosial. Selanjutnya, agreement with others, adanya satu keputusan atau suatu persetujuan. Jadi penelitian selain dari basic pengalaman atau basic keilmuan, ada yang namanya persetujuan dengan pihak-pihak tertentu sehingga penelitian kita bisa menjadi penelitian yang ilmiah dan relevan diterapkan di masyarakat. Kalau misalkan agreement tidak bisa dijalankan, maka penelitian ini tidak dapat memiliki royalti atau tidak memiliki novelty dalam keilmuan ilmiah. Maka tidak dapat dipastikan bahwa penelitian kita juga akan menjadi sia-sia. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus sudah tahu apa yang akan kita
telusuri, dan pihak-pihak siapa saja yang kira-kira penelitian ini tidak mengandung isu-isu yang dapat menyinggung individu ataupun perusahaan. Selanjutnya ada expert opinion, yaitu opini atau gagasan dari para ahli yang memang perlu diambil khususnya dalam penelitian kuantitatif based on theory. Jadi gagasan-gagasan kekinian yang memang perlu diadaptasi di dalam penelitian kita. Selanjutnya adalah logic. Logic berarti penelitian yang akan kita ambil masuk akal dan memang bisa diterapkan di bidang keilmuan kita. Dan selanjutnya ada scientific method, yaitu prosedur atau cara untuk mendapatkan hasil penelitian secara ilmiah, secara sistematis, secara prosedural, dan tidak asal. Lanjut, ada scientific process di dalam sebuah penelitian. Scientific process ini adalah sebuah proses ilmiah yang memang tidak bisa dilewatkan dalam membuat suatu karya ilmiah seperti skripsi ataupun karya ilmiah yang lain. Di sini ada yang namanya identifikasi masalah. Ini yang perlu diperhatikan. Identifikasi masalah adalah sebuah pengamatan secara mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kajian. Misalkan kita di dalam penelitian administrasi, kita perlu yang namanya mengambil data atau melakukan penelitian kira-kira apa saja masalah-masalah yang ada di dalam administrasi tersebut. Lalu ada clarify the problem, klarifikasi masalah. Masalah ini kira-kira perlu diapakan? Apakah benar-benar permasalahan yang perlu diangkat atau tidak? Jadi tingkat kearjenan, tingkat keterbutuhan. Jadi masalah ini apakah kalau misalkan kita angkat dapat memiliki impact yang besar atau tidak terhadap suatu sistem yang akan kita teliti, entah masyarakat, entah sosial. Selanjutnya ada determine what data would help solve the problem. Jadi data yang akan kita ambil akan membantu sebagian pemecahan masalah, sebagai pemecahan masalah. Jadi entah data itu nanti berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif akan sebagai akhir dari penelitian, sehingga penelitian tersebut menjadi dapat terpecahkan dengan data-data yang akan kita ambil. Selanjutnya organize the data. Data yang sudah kita ambil nanti akan kita olah dan kita teliti. Kalau misalkan datanya kualitatif, nanti ada yang namanya reduksi data. Kalaupun datanya kuantitatif, nanti bisa dilakukan validasi dan reliabilitas data, pengujian validitas dan pembuktian reliabilitas. Lalu yang terakhir adalah interpret the result, adalah menyajikan data, menginterpretasikan data. Data-data yang sudah kita olah lalu kita interpretasikan. Kalaupun datanya kualitatif, kita bisa menginterpretasikan berdasarkan teori yang ada. Kalau datanya kuanti, kita bisa mengambil suatu hipotesis, suatu rumus hasil dari hipotesis, jawaban dari hipotesis atau jawaban dari dugaan sementara. Tentunya berdasarkan teori-teori yang mendukung. Selanjutnya kita bisa melihat bagan di sini, yaitu tipe dari metodologi penelitian. Jadi di dalam metodologi penelitian ada banyak sekali tipe atau metode-metode yang bisa kita gunakan. Di sini yang pertama ada kalau kita lihat di atas itu ada historical.
etnografi, naratif, fenomenologi, grounded theory, case study itu adalah penelitian kualitatif. Dan di bawahnya ada action research, yaitu penelitian mix, bisa kuali, bisa kuanti. Lalu ada survei, causal komparatif, correlation, single subject, experimental, quasi eksperimen, dan juga content analyze. Jadi dari tipe-tipe penelitian ini, sebagian ada penelitian kuantitatif dan ada juga sebagian dari penelitian kualitatif. Kalau yang kuanti, kita di sini bisa lihat survei, penelitian causal komparatif, correlation, dan single subject. Atau juga eksperimental, quasi eksperimen, dan content analysis. Itu adalah masuk ke dalam quantitative research. Dan di atas ada masuk ke dalam qualitative research, yaitu content analysis, historical, etnografi, naratif, fenomenologi, grounded theory, dan case study. Nah, yang akan kita bahas di dalam penelitian ex post facto ini masuk ke dalam causal comparative. Research sometimes have a category called group comparison. Yang pertama ada ex post facto causal comparative. Jadi di sini research sometimes have a category called the group comparison. Jadi penelitian dengan kategori atau grup perbandingan grup ya, yang masuk ke dalam kategori perbandingan grup. Di sini ada ex post facto, ada eksperimen, ada quasi eksperimen. Di dalam penelitian perbandingan grup nanti kita akan menguji dengan analisis, biasanya menggunakan ANOVA atau menggunakan UGT atau JBEDA, karena membandingkan beberapa grup yang akan diteliti. Karena kita akan masuk ke, kalau misalkan ex post facto biasanya disebut sebagai causal comparative, group are ready format. Jadi di sini ex post facto adalah penelitian dengan format yang sudah dilakukan atau grup yang sudah ada atau data yang sudah ada. Experimental random assignment of individual, yaitu penelitian eksperimen, tentunya dengan standarisasi random daripada individual yang diambil datanya. Lalu ada quasi eksperimen, yaitu penelitian eksperimen semu, yang memang penelitian ini diperuntukkan untuk data yang tidak bisa diacak. Selanjutnya ada general format of research publication. Jadi ada secara umum bagaimana sih format dari penelitian yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada background of problem atau latar belakang masalah yang biasa kita buat di awal. Why is the importance to study? What is the problem being investigated? Jadi di latar belakang di sini kita bisa lihat bagaimana pentingnya mengambil data sebelum dibuat sebagai latar belakang, yang mana diperuntukkan untuk sebagai pondasi dari penelitian. Selanjutnya ada review of literature. What do we already know about this problem situation or this problem or situation? Studi literatur diperuntukkan untuk membentuk variabel yang akan kita teliti. Kita harus tahu karakteristik variabel tersebut sehingga nanti akan membentuk alat ukur yang dapat mengukur satu variabel, sehingga dapat dipastikan kita dapat mengambil data secara akurat dengan adanya review of literature atau kajian teori. Selanjutnya adalah metodologi. Di metodologi kita nanti menjelaskan tentang partisipan atau data yang kita ambil, instrumen dan prosedur bagaimana kita melakukan penelitian. Di sini how was the study conducted? Who were participant? And what were collected and how? Jadi bagaimana kita melakukan studi construct, lalu bagaimana kita menetapkan partisipannya dan data apa yang kita kumpulkan. Selanjutnya ada analyze. What the research? Jadi data yang
kita ambil, kita analisis berdasarkan statistik apa yang akan nanti kita gunakan. Selanjutnya hasil, yaitu result. What are the implication of the result? How do we agree or disagree with the previous research? And how do we still need to learn? What are the elimination of this study? Jadi hasil penelitian yang telah kita ambil, kita bahas, tidak hanya memaparkan hasil analisis data, misalkan data uji T hasilnya lebih besar daripada T hitung lebih besar daripada T tabel, lalu apa arti dari makna jika kedua data tersebut ada bedanya. Selanjutnya adalah definisi metode ex post facto. Secara harfiah, ex post facto berarti fakta atau sesudah. Ini kita berbicara tentang definisi. Karena sebab yang akan diteliti telah mempengaruhi variabel lain. Jadi, penelitian ex post facto, sebelum kita masuk ke dalam penelitian eksperimen, sebetulnya hampir sama. Data yang sudah ada atau sudah fakta sudah ada, kita ambil. Sedangkan secara umum, ex post facto merupakan penelitian yang dilakukan setelah apa yang akan diteliti terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh satu peristiwa, perilaku atau hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan yang sudah terjadi. Jadi penelitian ex post facto data yang sudah ada atau data yang ingin diambil sudah dilakukan intervensi, tidak berdasarkan intervensi dari seorang peneliti, tapi intervensi tersebut sudah dilakukan secara alamiah sehingga data tersebut bisa diambil. Menurut beberapa ahli, di sini ada Klinger, ex post facto atau yang dikenal dengan penelitian kausal komparatif merupakan penyelidikan empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung. Jadi di penelitian ex post facto terdapat variabel bebas yang tidak dikendalikan oleh peneliti. Berbeda dengan penelitian eksperimen dikendalikan oleh peneliti variabel bebasnya. Lalu menurut LRG, kausal komparatif atau ex post facto adalah penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk keberadaan perbedaan dalam perilaku kelompok atau individu. Dengan kata lain, telah diamati bahwa kelompok berada pada beberapa variabel dan penelitian berusaha untuk mengidentifikasi faktor utama penyebab perbedaan tersebut. Jadi penelitian ex post facto kalau menurut Larry Gay, yaitu penelitian yang memang mengangkat atau mengidentifikasi faktor-faktor utama suatu penyebab perbedaan. Lalu menurut Watson, ex post facto bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap penyebab perubahan perilaku dengan studi komparasi secara partisipatif dengan perilaku yang muncul pada saat sekarang dan perilaku yang tidak muncul dari satu kejadian yang setelah variabel bebas terjadi. Jadi penelitian ex post facto memang diperuntukkan atau dijalankan oleh peneliti yang mana variabel bebas tidak dilakukan intervensi, tapi memang variabel bebas ini sudah ada dan sudah terbentuk. Selanjutnya karakter penelitian ex post facto. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, menentukan variabel terikat, kemudian menentukan sebab, hubungan, dan maknanya. Yang ketiga, penelitian korelasi, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Yang keempat, dasar logika yang digunakan untuk tujuan yang ingin dicapai, yaitu menentukan validitas empiris dan tidak ada kontrol langsung dari variabel bebas. Yang kelima, jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Jadi, penelitian ex post facto, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Itu adalah salah satu karakteristiknya, menentukan variabel terkait dengan penyebab, hubungan. Jadi kalau misalkan tidak ada sebab akibat, maka tidak bisa dilakukan penelitian ex post facto. Lalu penelitian ini bersifat korelasional dan mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang akan diteliti. Dasar logikanya yang digunakan yaitu dengan tujuan yang dicapai, menentukan
validitas empiris, dan tidak ada kontrol langsung variabel bebas. Dan yang kelima, jika beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilakukan. Penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Jika tidak memungkinkan memilih, mengontrol, memanipulasi faktor-faktor yang diperlukan untuk meneliti hubungan sebab akibat secara langsung. Jika kontrol semua variabel kecuali independen tunggal tidak realistik dan artificial, mencegah interaksi antara normal dengan variabel lain yang dipengaruhi. Lalu jika kontrol secara laboratorium untuk beberapa tujuan tidak praktis dan dari segi biaya etik dipertanyakan. Jadi penelitian ex post facto ini sebetulnya sama seperti penelitian eksperimen, namun tidak ada intervensi langsung dari peneliti. Lalu apa kelebihan penelitian ex post facto? Yang pertama, melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh penelitian eksperimen. Yang kedua, memuat informasi mengenai sifat fenomena yang terjadi pada kondisi apa fenomena terjadi serta dalam konsekuensi pola apa fenomena terjadi. Desain ex post facto lebih bertahan karena kemajuan teknik statistik. Jadi di dalam penerapan atau analisisnya, nanti penelitian ex post facto dapat menggunakan beberapa pengujian, yaitu khususnya uji beda seperti uji T, uji ANOVA, atau yang di non parametriknya bisa menggunakan pengujian statistik non parametrik seperti pengujian chi-square. Selanjutnya, kelemahan penelitian ex post facto. Yang pertama, di sini variabel bebas kurang terkontrol. Kedua, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Yang kedua, tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab satu akibat. Yang kelima, satu fenomena mungkin bukan saja dari hasil penyebabnya, tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi satu fenomena. Lalu yang kelima, terdapat hubungan antara dua variabel, maka sulit dibedakan antara yang mana yang sebab, yang mana yang akibat. Dan yang keenam, tidak harus menyatakan hubungan sebab akibat apabila menemukan kenyataan yang merujuk pada kedua atau lebih. Yang ketujuh, klarifikasi subjek dalam kelompok dikotomi, misalkan yang berprestasi dalam dan hal ini tidak dapat berprestasi, contohnya ya. Lalu yang terakhir, penelitian komparatif dalam situasi yang alami tidak memberikan seleksi subjek yang terkontrol. Jadi memang memiliki kelemahan karena penelitian ini tidak dapat mengontrol variabel bebas. Lalu prosedur penelitian ex post facto, yang pertama menentukan masalah, yang kedua menentukan kelompok yang memiliki karakteristik yang akan diteliti, yang ketiga pemilihan kelompok pembanding, yang keempat pengumpulan data. Jadi langkah-langkahnya, prosedurnya hampir sama dengan penelitian lain. Yang membedakan adalah di sini adalah nanti analisis datanya seperti apa. Pemilihan kelompok pembanding. Pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas didefinisikan secara operasional. Mengontrol variabel ekstra membantu menjamin kesamaan kedua kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan satu pemandaan pasangan yang adil pada anggota dari kelompok. Yang kedua, membandingkan sub kelompok yang sama lain, misalnya tinggi, menengah, rendah. Analisis faktor memungkinkan perbandingan statistik dari variabel bebas dan variabel kontrol secara bersama-sama dalam kombinasi. Lalu yang ketiga, menyamakan kedua kelompok secara statistik dengan covariating variabel penelitian. Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Lalu analisis data yang dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dengan simpangan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan statistik inferensial. Di sini kita bisa menggunakan t-test untuk melihat perbedaan rata-rata pada dua kelompok. Yang kedua, menggunakan ANOVA untuk melihat perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih. Yang ketiga, menggunakan square test atau chi kuadrat untuk membandingkan frekuensi kelompok jika
peristiwa yang muncul sering dalam satu kelompok. Penelitian ex post facto mengidentifikasi hubungan memungkinkan mengarah pada studi eksperimental, hubungan sebab akibat yang ditetapkan melalui penelitian ex post facto sangat sedikit dan tentatif. Untuk melihat hubungan sebab akibat sebenarnya hanya ada satu cara, yaitu dengan melakukan penelitian eksperimental. Penelitian ex post facto sering dilakukan dengan alasan-alasan berikut. 1. Data mungkin sudah ada atau sudah terjadi. Yang kedua, penelitian ex post facto memungkinkan penyelidikan variabel yang ada dapat atau tidak boleh diteliti secara eksperimental. Yang ketiga, penelitian ex post facto melengkapi petunjuk awal studi eksperimental. Yang keempat, penelitian ex post facto lebih mengarah pada penelitian eksperimental. Selanjutnya, desain penelitian ex post facto menurut Larry di sini berpendapat bahwa desain dasar penelitian ex post facto adalah sangat sederhana. Walaupun variabel bebas tidak dimanipulasi, ada prosedur kontrol yang dapat diterapkan. Penelitian ex post facto juga melibatkan variasi teknik statistik yang luas. Di sini kita bisa melihat desain ex post facto. Di sini misalkan contohnya adalah penerapan sistem komputer pada pelayanan gitu, untuk meningkatkan pelayanan di satu perusahaan. Di sini kita bisa melihat kasus B, yaitu ada kelompok E dan K itu sebagai kelompok pembanding, dan variabel bebasnya berupa sistem administrasi misalkan atau sistem komputer. Untuk melihat seberapa besar pengaruh sistem tersebut, maka dibuat dua kelompok. Jika ada perbedaan, maka dapat dikatakan nanti di hasil pengujian UJT bahwa penelitian tersebut memiliki perbedaan rata-rata antara kelompok pembanding dan kelompok kontrol. Walaupun hampir sama dengan penelitian eksperimen, yang membedakan penelitian ex post facto dan eksperimen adalah peneliti tidak melakukan kontrol secara langsung. Jadi misalkan judul penelitiannya adalah penerapan sistem administrasi berbasis komputer terhadap kinerja karyawan PTX. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi komputer tersebut, peneliti tidak bisa memberikan treatment kecuali perusahaan tersebut yang memberikannya. Jadi memang treatment atau variabel bebasnya ini sudah ada dan sudah dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian eksperimen, peneliti membuat satu sistem, suatu program untuk diuji cobakan kepada kelompok-kelompok, sehingga ketika memiliki perbedaan maka dapat dikatakan penelitian tersebut ada pengaruh yang signifikan. Di sini desain dasar dari penelitian ex post facto melibatkan pemilihan dua kelompok yang berada pada beberapa variabel bebas, membandingkan mereka pada beberapa variabel terikat. Mengindikasikan peneliti memilih dua kelompok subjek tanpa mengacu pada kelompok eksperimental dan kelompok kontrol secara ketat, walaupun mungkin mengacu pada yang lebih akurat sebagai kelompok pembanding. Di sini kelompok pembanding, yaitu pemilihan dan penentuan kelompok pembanding adalah bagian yang sangat penting dari prosedur kausal komparatif atau ex post facto. Karakter atau pengalaman yang berbeda dari kedua kelompok harus diidentifikasikan. Jadi misalkan yang satu memiliki pengalaman kerja yang lebih dan yang satunya tidak, itu tidak bisa dibandingkan. Jadi harus seimbang, harus sama. Kelompok harus diidentifikasi secara jelas operasional, sebagaimana setiap kelompok mewakili satu populasi yang berbeda. Cara bagaimana kelompok diidentifikasikan akan mempengaruhi generalisasi hasil dari penelitian. Itu dari penelitian ex post facto. Jadi penelitian ini memang diperuntukkan untuk pengambilan atau pengujian suatu sistem atau suatu model atau suatu program yang memang sudah ada. Misalkan program administrasi komputer di suatu perusahaan, atau suatu program kebijakan ganjil genap. Nah, ini apakah tidak bisa
kita melakukan penelitian eksperimen di dalam satu rangkaian penelitian. Jadi itu yang materi kita tentang penelitian ex post facto. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Dan setelah ini ada tugas-tugas yang akan saya berikan. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video saya berikutnya.